Alarm peringatan nasional berbunyi keras saat terjadi gempa bermagnitudo 5,9 yang mengguncang perairan lepas pantai Hualien tanggal 11 pukul 3 lewat dini hari. Guncangan dapat dirasakan di seluruh Taiwan, terutama di desa Heping Hualien dengan intensitas level 4, sehingga mengejutkan warga yang sedang tidur pulas. CWB menyatakan gempa ini tidak ada hubungannya dengan gempa 918. Ini merupakan bagian dari urutan gempa tersendiri yang disebabkan terutama oleh lempeng laut Filipina yang lenyap ke dalam lempeng Eurasia. Gempa magnitudo 6 juga terjadi di daerah setempat pada Januari tahun ini, yang merupakan wilayah rawan gempa. Taiwan telah memasuki periode seismik aktif, dan sebanyak 55 gempa dengan magnitudo 5 ke atas telah terjadi pada tahun ini. 确实从1月3号开始我们讲1月3号开始我就说今年的地震活动是可能还会持续相当的活跃。 Suhu tanggal 11 pagi menurun menjadi 19 hingga 20 derajat Celcius. Sementara itu, pergolakan tropis yang terbentuk di atas Samudra Pasifik berpotensi menjadi taifun. Diperkirakan berada terdekat dengan Taiwan dari tanggal 15 hingga 17, namun jalurnya masih belum pasti. Saat berada dekat Taiwan, taifun ini akan memicu efek selaras dengan angin muson timur laut. Ditjen Imigrasi kembali menciduk seorang wanita Vietnam yang terlibat praktek sanggar kecantikan gelap. Wanita ini membuka sanggar kecantikan di Taoyuan. Ia tidak hanya menyediakan layanan operasi plastik, juga menarik pelanggan secara terbuka lewat media sosial Facebook. Wanita ini tiba dan menikah di Taiwan sekitar 10 tahun lalu. Sambil bekerja sebagai pencuci piring, ia belajar tata rias secara otodidak dan selanjutnya membuka sanggar kecantikan pribadi di Taoyuan dengan layanan augmentasi payudara, operasi hidung, dan kelopak mata. Pelanggannya sebagian besar adalah warga asing. Laba yang berhasil diraup secara ilegal sejak Oktober tahun lalu hingga April tahun ini diperkirakan melampaui jutaan dolar Taiwan. Ia pernah memenangkan kompetisi tato internasional, namun meraih sertifikat tato bukan berarti ia bisa melakukan operasi yang berkaitan dengan kecantikan medis. Ia bahkan menarik pelanggan lewat medsos Facebook untuk mengikuti kelas bimbingan. Setelah diselidiki, kejaksaan memutuskan mengundurkan penuntutan, namun ia wajib membayar 360.000 dolar Taiwan kepada kas negara. Program acara 60 Minutes yang diluncurkan jaringan televisi CBS Amerika mengunjungi Taiwan untuk melakukan peliputan. Menurutnya, banyak warga Taiwan yakin bahwa invasi Tiongkok terhadap Taiwan tidak berpeluang timbul dalam jangka singkat ini. Salah satu faktornya adalah karena perusahaan semikonduktor TSMC berada di Taiwan. Terkait pernyataan Tiongkok untuk mengambil alih TSMC, Morris Chang mengakui secara terus terang bahwa bila timbul perang, semuanya akan musnah, namun ia menilai bahwa Tiongkok akan menahan diri. Because our company provides a lot of chips to the world, maybe somebody will refrain from attacking it. If that person's priority is for economic well-being, I think they will refrain from attacking. Presiden Tsai Ing-wen menegaskan bahwa prioritas saat ini adalah membangun sektor industri ekonomi yang tangguh, senantiasa mendorong 6 industri strategis dalam menghadapi restrukturisasi rantai pasokan global, dan menyerukan kepada dunia bahwa industri manufaktur semikonduktor yang terpusat di Taiwan bukanlah resiko, melainkan kunci utama. 我们会持续维持台湾在半导体尖端制造的优势和能量。 Televisi pertama Jerman tanggal 8 juga meyakinkan keunggulan industri semikonduktor Taiwan, menganggap bahwa dunia tidak bisa kehilangan Taiwan yang tengah berupaya membangun sebuah perisai transparan bagi diri sendiri. Banyak pihak juga khawatir tatkala Tiongkok menyerbu dan menghancurkan industri semikonduktor Taiwan yang pangsa OEM produk papan wafernya di pasar global mencapai 65%, maka perekonomian dunia juga akan mengalami imbasnya. Jepang mencabut larangan wisata perorangan per tanggal 11. Bandara Taoyuan telah dipadati oleh penumpang pada hari pertama. Banyak turis Taiwan bergegas menggunakan kesempatan tahap pertama ini untuk berwisata ke Jepang. Mulai tanggal 13, Taiwan juga akan menerapkan kebijakan 0+7 dan bebas karantina kedatangan. Agen tur telah siap-siap membawa rombongan tur pertama untuk berkunjung ke Taiwan pada hari tersebut.